Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang remaja berusia 21 tahun bernama Bima. Sejak ayahnya meninggal ketika Niken, adik perempuan satu-satunya, masih kecil, Bima menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama Niken yang kini duduk di bangku SMP, serta Bu Nur Rohmah, ibu mereka yang sudah parubaya dan tidak bekerja karena kondisi kesehatannya. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, rumah kecil berlantai semen itu sudah berdenyut dengan aktivitas. Bu Nur Rohmah bangun lebih dulu. Ia menjerang air, menanak nasi, dan menyiapkan sarapan sederhana. Yang penting, Niken berangkat sekolah nggak lapar. Begitu kata Bu Nur Rohmah setiap hari. Rumah mereka kecil, namun hangat. Halaman depan sempit, dipenuhi pot-pot tanaman obat milik Bu Nur Rohmah, jahe, kunyit, sereh, daun mint, semua dirawatnya dengan telaten. Meski tangan sudah bergetar pelan karena usia, di dalam rumah, Niken terbiasa membantu, menyapu lantai, menyiapkan buku pelajaran, dan mengoles minyak kayu putih ke badan ibunya jika sedang pegal. Meski hidup sederhana, tidak pernah ada satu hari pun rumah itu terasa gelap. Mereka selalu makan bersama, duduk lesehan sambil mendengarkan radio butut yang selalu sember di nada tinggi. Di sekolah, Niken dikenal sebagai siswi yang selalu duduk di bangku depan. Ia rajin mencatat, aktif bertanya, dan guru-guru sangat menyukai kesopanannya. Setiap pulang sekolah, ia selalu membawa cerita tentang nilai ulangan yang bagus, tentang tugas kelompok, atau tentang cita-citanya menjadi guru matematika suatu hari nanti. Namun ada satu hal yang tak pernah diketahui teman-temannya. Niken pulang dengan langkah cepat, bukan karena ingin bermain, tetapi karena ia harus segera membantu ibunya di rumah. Ia mencuci pakaian, menjemur pakaian, dan menyiapkan air hangat untuk Bima yang pulang bekerja dengan tubuh penuh keringat. Mereka tinggal di sebuah gang sempit yang dipenuhi suara ayam berkokok dan teriakan penjual sayur setiap pagi. Di sana, semua orang saling mengenal. Pak Karno, ketua RT yang suka nongkrong di pos ronda, Bu Lastri, tetangga yang dagang gorengan dan sering memberi bonus tempe mendoan untuk Bima. Anak-anak kampung kadang berlarian sambil menyeret sandal. Meski sederhana, kampung itu penuh tawa dan gotong royong. Ketika hujan deras, orang-orang akan bahu-membahu menyalurkan air yang menggenang. Ketika ada hajatan, semua saling bantu tanpa diminta. Dan Bima dikenal sebagai remaja sopan dan rajin di kampung itu. Setiap hari, usai subuh, Bima berjalan menuju pasar menggunakan sandal tipis yang sudah menghitam. Ia bekerja membantu pedagang buah. Pak Sastro, seorang pria parubaya yang percaya penuh pada kejujuran Bima. Kerjaan Bima tidak mudah. Ia harus memikul semangka besar dari truk menuju lapak berkali-kali, menyusun buah di rak dengan rapi, mengangkat karung jeruk dan melon, menjaga lapak ketika Pak Sastro pergi belanja tambahan. Semangka yang dipikul bisa seberat 5-8 kg satu buah. Dalam sehari, Bima bisa mengangkat puluhan. Punggungnya pegal, tangannya kapalan, bahunya sering memar. Namun setiap kali tubuhnya menjerit lelah, ia selalu mengingat satu hal. Niken harus terus sekolah. Mimpi adiknya tidak boleh berhenti. Maka Bima tetap tersenyum, tetap sopan pada pembeli, dan tetap bekerja sepenuh hati. Meski hidup berat, ada satu hal yang membuat keluarga itu terus bertahan.
cinta dan harapan yang mereka bagi bersama. Bima bermimpi bisa bekerja lebih baik suatu hari nanti. Niken bermimpi melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Bu Nur Rohmah bermimpi melihat anak-anaknya tidak kekurangan apapun. Mereka mungkin hidup di kampung kecil, di rumah sederhana, dengan beban besar di pundak Bima. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Bu Nur Rohmah selalu menepuk kepala kedua anaknya dan berkata, Allah tidak tidur. Selama kita jujur dan rukun, rezeki pasti ada jalannya. Dan kata-kata itu menjadi kekuatan terbesar mereka. Semakin hari, pekerjaan Bima semakin berat. Musim panas membuat pasokan semangka meningkat. Truk datang hampir setiap pagi. Bima memikul semangka berkali-kali hingga pundaknya sering memar. Bim, istirahat dulu, kata Pak Sastro, si pemilik lapak. Bima hanya tersenyum. Gak apa-apa, Pak, mumpung badan masih kuat. Ia tahu, semakin banyak ia bekerja, semakin besar peluang Niken bisa sekolah tanpa takut kekurangan biaya. Namun tubuhnya yang masih remaja seringkali kalah. Malam-malam ia pulang dengan punggung sakit, tapi selalu berusaha tersenyum di depan ibu dan adiknya. Di sekolah, nama Niken makin sering terdengar. Ia sering menang lomba matematika dan sains. Guru-gurunya mulai memperhatikan kecerdasannya. Sampaikan salam untuk kakakmu, ya, kata Buati. Gurunya, kalau Niken terus seperti ini, mungkin dia bisa dapat beasiswa ke kota. Niken senang mendengar itu, tapi di sisi lain hatinya perih. Ia tahu setiap langkah kemajuan dirinya dibayar dengan keringat Bima. Suatu hari, saat Bima sedang memikul 2 semangka besar, seorang pengunjung pasar memanggilnya dari arah belakang. Dik, hati-hati. Belum sempat Bima menoleh, seorang pengendara motor yang mengebut nyaris menabraknya. Semangka hampir jatuh, tapi ia bertahan. Seketika itu lututnya tersentak dan ia meringis menahan sakit. Pak Haryo panik. Kamu gak apa-apa, sudah, kamu duduk dulu. Tapi Bima menolak. Aku masih kuat, Pak. Di dalam hatinya ia takut, tapi ia lebih takut tak bisa bekerja. Malam itu, saat makan bersama, Bima tiba-tiba terbatuk keras. Bu Nur mendekatinya dan terkejut melihat Bima menggigil meski udara panas. Nak, kamu kenapa? Dari tadi pucat sekali. Bima tersenyum lemah. Cuma kecapekan, Bu. Namun tubuhnya akhirnya roboh di depan meja makan. Niken berteriak panik. Bu Nur menatap dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, jangan ambil dia dari kami. Dokter menjelaskan kalau Bima mengalami kelelahan berat, kurang gizi, dan cedera otot yang makin parah akibat memikul beban setiap hari. Kalau terlambat, anak ini tidak bisa mengangkat beban lagi seumur hidup, kata dokter. Bu Nur terpukul. Niken menangis diam-diam di depan pintu puskesmas. Di tengah tidurnya, Bima mengigau. Jangan, Niken harus sekolah. Aku harus kerja. Niken menggenggam tangan kakaknya. Kak, cukup. Aku gak mau sekolah kalau kakak sampai kenapa-napa. Keesokan harinya, seorang pria datang ke puskesmas. Ia memakai kemeja rapi dan membawa berkas. Ia mencari keluarga Bima. Pria itu berkata, "Nama saya Arfan. Saya dulu teman lama ayah Bima." Bu Nur terkejut. Seumur hidup ia belum pernah melihat pria ini. Arfan menghela napas, kemudian berkata, "Sebelum meninggal, ayah Bima pernah menitipkan sesuatu untuk saya. Ia bilang suatu hari, kalau keluarganya kesulitan,
Saya harus menyerahkan ini." Ia membuka map coklat bersegel lama. Di dalamnya ada sertifikat tanah kecil dan tabungan atas nama almarhum ayah. Bima yang selama ini tidak diketahui siapapun. Ayahnya ternyata bekerja serabutan di tempat jauh sebelum meninggal dan sempat menyisihkan sedikit uang. Bu Nur menutup mulutnya, tak percaya. "Kenapa baru sekarang?" Arfan menatap serius. "Saya mencari kalian selama bertahun-tahun. Baru minggu lalu saya menemukan alamat kalian dari seorang kenalan di kota." Niken langsung memeluk Bu Nur. Tabungan itu tidak besar, tapi cukup untuk biaya sekolah Niken hingga lulus SMA. Membuka usaha kecil untuk Bu Nur di rumah, membuat Bima bisa berhenti bekerja sementara dan fokus sembuh. Bima menangis saat Arfan menyerahkan map itu. Kalau saja ayah masih hidup. Arfan menepuk pundaknya. Dia sudah bekerja keras sebelum tiada. Sekarang giliran kalian melanjutkan hidup dengan lebih baik. Bima tidak lagi memikul semangka setiap hari. Ia mulai membantu ibunya membuka warung kecil di halaman rumah dengan gerobak buah kecil yang dibeli dari sebagian tabungan ayahnya. Niken semakin berprestasi di sekolah dan mulai dipantau untuk program beasiswa. Suatu sore, mereka duduk bertiga di depan rumah, menikmati angin lembut. Bima berkata, "Sekarang giliran kakak membuat ayah bangga, walau caranya berbeda." Bu Nur tersenyum. "Kalian ini hadiah terbesar yang ayah tinggalkan." Dan matahari sore itu menyinari mereka, seolah ikut merayakan lembaran baru kehidupan keluarga kecil yang pernah hampir runtuh, namun bangkit berkat cinta, kerja keras, dan sebuah amanah yang datang sebagai plot twist tak terduga.